Lebih dari 10 tahun, Nabi SAW berdakwah dan bertabligh kepada penduduk asli Mekah, terutama kepada kaum beliau sendiri, yaitu kaum Quraisy. Sebagian dari mereka tidak mengindahkan dakwah beliau, bahkan mereka selalu mengejek, menghina, mengingkari, dan menganiaya beliau. Namun Nabi tidak menyerah dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasulullah. Beliau diberi tugas untuk menyampaikan semua wahyunya kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, kulit, dan derajat. Setelah 10 tahun berdakwah di kota Mekah, Nabi SAW mulai menyiarkan dakwahnya kepada orang-orang dari luar kota Mekah. Nabi SAW setiap hari berdakwah dan bertabligh kepada seluruh penduduk kota Mekah secara terus-menerus. Orang-orang Mekah yang mau mengikuti seruan beliau kebanyakan dari kalangan bawah, seperti orang miskin, budak, dan orang-orang yang dianggap bodoh. Adapun orang-orang kelas atas yang ingin mengikuti seruan beliau, seperti orang kaya dan bangsawan, serta orang yang berilmu dan berpendidikan, jumlahnya sangat sedikit. Orang-orang ini rela meninggalkan kebangsawanannya dengan ikhlas dan bergaul dengan masyarakat kelas bawah. Nabi dalam dakwahnya selalu berusaha keras agar wahyu Allah dapat tersiar ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, Nabi kemudian mengubah arah, yaitu berdakwah dan bertabligh kepada orang-orang dari luar kota Mekah. Setiap tahun, kota Mekah biasa dikunjungi oleh orang-orang Arab dari seluruh negara Arab, yakni pada setiap musim haji, orang-orang Arab berduyun-duyun ke Mekah. Orang Arab menganggap musim haji sebagai hari besar, hari peringatan yang harus dirayakan. Selain itu, pada umumnya orang Arab pada musim haji suka berbangga dan bergembira untuk menunjukkan kemegahan bangsa atau sukunya masing-masing. Ketika musim haji tiba dan orang-orang telah tiba di tempat yang ditentukan, Nabi SAW berangkat mengikuti mereka dari belakang. Nabi SAW selalu mengikuti aktivitas dan pergaulan mereka, baik saat berhaji maupun saat mereka melakukan aktivitas lainnya, seperti pergi ke pasar dan sebagainya. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Nabi pernah ke tempat-tempat musim berkumpulnya orang-orang Arab, yaitu pasar yang diadakan beberapa kali setiap tahun dengan bergantian dalam waktu yang telah ditentukan. Misalnya pasar Ukas diadakan pada bulan Syawal, dan pasar Majannah berlangsung selama bulan Syawal selama 20 hari. Selain itu, pada musim haji diadakan perayaan di pasar Zilmajaz. Selain mengunjungi pasar, menurut riwayat Ibnu Ishaq, Nabi SAW juga pergi ke tempat suku Kinidah, suku Bani Kalb, dan suku Bani Abir bin Sa'sa'ah. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengunjungi beberapa suku Arab terkenal, yaitu Bani Abbas, Bani Sulaim, Bani Muharib, Bani Fazaroh, Bani Mura'ah, Bani Nadhor, Bani Azrah, dan Al-Haduriyamah. Nabi datang kepada suku-suku tersebut dengan tujuan berdakwah dan bertabligh kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Namun semuanya menolak. Bahkan ada suku yang menolak dengan kasar dan keji. Di antara mereka yang menolak seruan Nabi ada yang berkata, "Saudara-saudaramu yang dekat dan lebih tahu situasimu saja ternyata tidak mau mengikutimu, apalagi kami." Ada yang berkata, "Kaum seseorang itu pasti lebih tahu tentang kondisinya sendiri. Apakah teman-teman berpikir bahwa seorang laki-laki akan memperbaiki keadaan kita, padahal dia sendiri telah merusak kaumnya?" Jika beliau mengetahui ada rombongan dari bangsa Arab yang datang dari luar kota Mekah, beliau segera mendatangi mereka. Beliau memperkenalkan diri dan menanyakan dari mana mereka berasal, dari bangsa Arab mana, dari desa mana, dan dari keturunan siapa, dan seterusnya. Kemudian Nabi berdakwah dan bertabligh kepada mereka. Selain itu, Nabi Muhammad SAW sering berjalan di sekitar mereka sambil berkata, "Hai manusia,
Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jika Nabi menyeru mereka, dimanapun beliau berada, pasti di belakang beliau ada seseorang yang selalu mengikuti sambil berkata dengan suara lantang, "Wahai manusia, sebenarnya orang ini memerintahkan kalian semua untuk meninggalkan agama orang tua kalian dahulu." Orang yang suka mengikuti di belakang beliau tidak lain adalah paman beliau sendiri, Abu Lahab. Menurut riwayat, terkadang Nabi bersabda, "Hai manusia, katakanlah tiada Tuhan selain Allah agar kalian berbahagia." Ketika Nabi mengatakan itu, Abu Lahab menjawab dari belakangnya dengan suara nyaring, "Wahai keturunan Fulan, sesungguhnya orang ini hanya mengajak kalian untuk melepaskan berhala Lata dan Uzza dari sembahanmu. Kalian diajak untuk melakukan bid'ah dan kesesatan. Karena itu, jangan ikuti dia dan jangan dengarkan dia." Begitu seterusnya. Setiap kali Nabi mengucapkan sesuatu, beliau langsung dijawab dan disela oleh perkataan Abu Lahab. Semua ucapan Abu Lahab ditujukan untuk menghasut orang agar tidak mengikuti dan mendengarkan seruan beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika beliau berbicara, Abu Lahab melemparkan batu ke arah Nabi dari belakang. Meski diganggu, Nabi SAW tidak berhenti di tengah jalan dan pantang menyerah dalam mengemban tugas yang suci dan mulia. Beliau tidak gentar atau takut menghadapi rintangan yang muncul. Sebagian besar orang yang mendengar seruan beliau menolak dengan hinaan dan kata-kata keji, sambil menyangkal beliau, dan sebagian menolak dengan cara yang sopan. Namun ada juga yang mendengarkan beliau, kemudian percaya dan mengikuti seruan beliau. Hanya saja, mereka yang beriman dan mengikuti seruan Nabi belum berani menunjukkan keislamannya kepada orang banyak, dan jumlahnya sangat sedikit.